Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triyono dengan NIM 18042025. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya dengan judul materi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS, ujian akhir semester, pada mata kuliah Manajemen Resiko dan Kebencanaan dengan dosen pembimbing Ibu Pratiwi Nur Habibi. Silakan disimak. Saya akan mendefinisikan tentang bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Selanjutnya adalah penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda sesuai dengan tipe-tipe dan karakteristik potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan adalah masalah bencana. Hal tersebut dikarenakan bencana dapat berpengaruh pada pembangunan strategis yang sedang berlangsung, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan, kejadian bencana dapat mengakibatkan berjalannya roda pemerintahan terganggu. Selanjutnya adalah pembangunan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan salah satu proses perubahan multisektoral yang telah direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di suatu lingkup wilayah tertentu. Salah satu konsep pembangunan yang saat ini menjadi role model di berbagai negara adalah pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menuangkan upaya pembangunan berkelanjutan ini dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikutnya adalah urgensi dari pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, adanya kesadaran terhadap keterbatasan sumber daya alam. Pembangunan sebagai pengerahan sumber daya menghadapi kenyataan adanya keterbatasan atau limitasi sumber daya. Pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan berupa polusi dan kerusakan lingkungan akibat pengabaian terhadap lingkungan atau konsekuensi tidak termaksud atau unintended consequences dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Degradasi lingkungan bukan hanya disebabkan permintaan yang meningkat akibat kemakmuran, tetapi juga perusakan lingkungan akibat kemiskinan. Yang kedua adalah perlunya visi jangka panjang pembangunan. Visi jangka panjang memungkinkan untuk melihat akar masalah pembangunan sebagai penyebab yang perlu diatasi dan tidak hanya berpikir jangka pendek yang seringkali hanya mampu melihat gejala saja. Berikutnya adalah yang ketiga, perlunya berpikir sistematik dan komprehensif. Di sini maksudnya adalah pemikiran sistematik dibutuhkan untuk melihat keterkaitan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan yang saling mempengaruhi, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikutnya, selanjutnya adalah dengan pendekatan pemikiran sistematik, maka pendekatan perencanaan pembangunan bersifat komprehensif, yaitu pengambilan keputusan publik yang perlu mengkaji dan melakukan intervensi pada semua variabel pembangunan yang saling mempengaruhi tersebut. Berikutnya adalah keberhasilan pembangunan dilihat dari kemampuan reproduksi sistem. Sistem ekonomi harus tetap mampu menjaga tingkat pertumbuhan, sistem lingkungan harus tetap mampu menjaga kualitasnya, sedangkan sistem sosial harus tetap mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Berikutnya adalah tujuan dari pembangunan. Tujuan dari pembangunan ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan, produktivitas, dan efisiensi ekonomi. Yang kedua adalah keadilan sosial, pemerataan, dan peluang ekonomi. Dan yang ketiga
adalah kelestarian lingkungan atau environmental protection. Di sini, konsep pembangunan berkelanjutan yang prinsipnya terdiri dari hubungan yang saling mendukung antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Menghadapi adanya konflik, kepentingan dalam pengambilan kebijakan pembangunan terlihat masih menjadi konsep yang kabur. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB dimaksud untuk memberikan gambaran terkait sektor-sektor strategis yang dapat dijadikan sasaran pembangunan. Tentunya, dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah. Setiap wilayah memiliki karakteristik fisik dan sosial yang beragam. Hal ini menyebabkan potensi dan jenis bencana yang ada dapat bermacam-macam. Penanganan bencana dalam TPB merupakan sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor kebencanaan. Selanjutnya, komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang membuat indikator dan sasaran pembangunan, yaitu Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau RANTPB tahun 2015 sampai 2019. Salah satu bentuk tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang sigap dan tanggap bencana. Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai konsep penanggulangan bencana yang muncul atas rasa perhatian dan kekhawatiran terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi. Pembangunan berkelanjutan bertujuan atas penanggulangan bencana merupakan suatu upaya terencana yang termasuk dalam sigap dan tanggap bencana dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan hingga mutu hidup generasi selanjutnya. Sering terjadinya bencana alam merupakan bukti bahwa perlu adanya pengkajian atas kehidupan manusia, terutama terkait dengan pencemaran lingkungan atau bahkan kerusakan lingkungan. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi dan tsunami karena berada pada cincin api Pasifik dan pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Beberapa wilayah yang memiliki risiko tinggi akan bahaya gempa bumi dan tsunami seperti pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, hingga Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Adanya korban jiwa yang diakibatkan oleh infrastruktur dan bangunan yang tidak tahan gempa membuat pembelajaran mengenai kesiapsiagaan bencana harus diketahui sejak dini. Baiklah, selanjutnya, pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk penanggulangan bencana yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korban, yaitu pembangunan berbasis tahan gempa. Bangunan-bangunan yang akan dibangun harus memenuhi kriteria tahan gempa demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk penanggulangan bencana yaitu pembangunan shelter. Shelter adalah fasilitas yang memiliki standar dan daya tampung besar apabila terjadi gempa atau bencana alam lainnya. Shelter berbentuk sebuah bangunan yang dalam kondisi normal dapat digunakan sebagai sekolah, tempat ibadah, ataupun tempat rekreasi. Shelter sendiri biasanya merupakan bangunan bertingkat yang dapat menampung banyak orang. Syarat bangunan shelter yang lain adalah tahan dari kerusakan gempa dan tahan dari hantaman air jika nantinya terjadi tsunami ataupun banjir bandang. Shelter memiliki fungsi sekunder selain untuk memitigasi bencana, khususnya tsunami. Untuk itu, konsep shelter harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara baik fungsinya ataupun strukturnya. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk penanggulangan bencana di Kota Padang. Seperti yang kita ketahui,
Kota Padang sendiri sudah menerapkan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dengan cara mengharuskan pembangunan baru sesuai dengan peraturan ketat pemerintah, yaitu aman dari bencana dan dipastikan tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Salah satu contoh bangunan yang dibangun sesuai dengan standar pembangunan anti gempa, yaitu yang pertama ada Gedung Kepolisian Daerah Sumatera Barat atau Kapolda yang bisa nantinya menjadi shelter saat bencana alam terjadi. Yang kedua ada SMA N1 Padang sebagai sekolah yang dapat menjadi shelter yang memiliki luas bangunan 1,2 hektar lengkap dengan landasan helikopter di bagian atas sekolah nantinya. Dan yang berikutnya juga ada Universitas Negeri Padang yang telah membangun gedung-gedungnya menggunakan shelter-shelter yang nantinya dipergunakan untuk ketika ada bencana alam tsunami. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materi saya ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.